Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi bab ketiga mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi teks prosedur. Kali ini kita akan membahas mengenai materi teks prosedur. Anak-anak, bisa kalian lihat di layar ada sebuah gambar makanan. Apakah itu? Ya, itu adalah seblak. Bagaimana cara memasak seblak? Apa yang pertama kali harus dipersiapkan? Langkah-langkah cara membuat seblak bisa dilakukan dengan cara membuat teks, yaitu mengenai teks prosedur. Kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur meliputi pengertian teks prosedur, jenis teks prosedur, ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau suatu aktivitas untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi, teks prosedur dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Bisa kalian lihat di layar ada gambar seblak, kemudian mie instan, kemudian ada minuman. Nah, itu bisa kalian buat dengan langkah-langkahnya bisa kalian tahu dengan teks prosedur. Selanjutnya, mari kita mengenal jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya adalah prosedur untuk mengoperasikan setrika atau bagaimana cara untuk memasak nasi di Magicom. Kemudian ada teks prosedur kompleks, yaitu teks yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya adalah prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga ada teks prosedur protokol, yaitu teks yang membuat langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tetapi tujuannya bisa tetap tercapai. Contohnya adalah cara memasak mie instan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Contohnya, jadikanlah, ikutilah, matikanlah, masukkanlah, potonglah, dan tuangkanlah. Yang kedua adalah terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Contohnya dilakukan secara langkah demi langkah. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya adalah ibu masak soto. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti dan, lalu, sehingga, kemudian, selanjutnya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Contohnya pasti terdapat alat dan bahan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contohnya adalah rebus mie selama kurang lebih 3 menit. Nah, di situ menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Contohnya, kegiatan yang ada di dalam teks harus dilakukan secara urut. Jadi, ada step by step-nya. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua ada material, merupakan hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah-langkah harus disebutkan secara berurutan, sistematis, dan mudah dipahami. Dan yang keempat, itu merupakan kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Kita akan mengenal kaidah kebahasaan teks prosedur. Berikut ini akan dipaparkan mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, adanya kalimat, yaitu kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, matikan kompor, masukkan minyak. Kemudian ada kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat pernyataan dan diakhiri tanda titik. Contoh,
Resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, berapa lama wortel harus direbus? Yang kedua, konjungsi, kata hubung. Yang pertama ada konjungsi persyaratan, kata penghubung yang menyatakan syarat, contohnya jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kemudian ada konjungsi temporal, menandai urutan waktu, contohnya lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Selanjutnya ada kalimat numeralia, yaitu kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah pronomina, yaitu kata ganti. Yang pertama ada pronomina petunjuk, kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. Kemudian ada pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya, saya, kamu, kita, kalian. Untuk kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu ada verba, yaitu kata kerja. Ada dua jenis verba yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang pertama ada verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu kepada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, contohnya mengupas, mengiris, dan memotong. Kemudian ada verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Sekian mengenai penjelasan teks prosedur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.